Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Untuk ke-12 zodiak sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces, yang akan aku bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan akan berakhir untuk Pisces di Water sign ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya guys. Dan ini general reading, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan kamu. Mungkin akan resonate dalam hal karir atau keuangan, romance, persahabatan, hubungan dengan keluarga. Silahkan kamu tentukan sendiri jalan ceritanya. Yang jelas jangan dipaksakan ya. Aku akan ambil 2 kartu guys untuk readingan urgent message. Yang pertama itu top of the deck yang akan menggambarkan energi kamu di awal minggu. Dan kemudian kartu kedua bottom of the deck itu adalah peluang atau prospek yang mungkin terjadi di akhir minggu berdasarkan apa yang terbaca di awal minggu, oke? Selain itu kan ada satu kartu nasihat juga, tips petunjuk untuk kamu dari Oracle guys, supaya bisa membantu menjalani satu minggu ke depan dengan lebih menyenangkan ya. Kita akan pakai deck yang ini. Aku hanya akan shuffle 3 kali saja. Lalu membaginya 3. Yes. 12 kartu paling atas adalah 12 kartu paling penting ya untuk ke-12 zodiak sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Oke. Tentu saja akan ada video extended juga guys. Masing-masing elemen akan memberi satu perwakilan. Kita mulai dari Earth sign dulu, ada Taurus, Virgo dan Capricorn di sini. Capricorn, hai, apa kabar saudaraku? Yang kedua ada Fire sign, Aries, Leo dan Sagittarius. Sagittarius. Yang ketiga ada air sign, Libra, Gemini dan Aquarius di sini. Scorpio ngulah tuh guys. Gemini. Dan yang keempat ada water sign, Cancer, Scorpio dan Pisces ya. Pisces. Oke, jadi untuk Capricorn, Sagittarius, kemudian Gemini, kemudian Pisces. Nanti kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi dan tertarik untuk melihat informasi lebih banyak lagi serta lebih banyak nasihat lagi untuk 1 minggu ke depan, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Yuk kita mulai saja. Yang pertama dari Earth sign dulu, The Hierophant. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Yang di atas ada the Six of Wands, yang di bawah ada Releasing. Releasing ini adalah kartu The Death ya guys, kartu nomor 13 Scorpio card. Ada kemenangan di sini yang harus membuat kamu melepaskan sesuatu guys. Oke, something will be releasing from you, Taurus. Tapi kamu nanti duluan ngerasa senang dulu guys. Oke, victory ini kan homecoming, atau merasa senang, atau kayak merasa menang guys, atau merasa berhasil menaklukkan sesuatu, berhasil membereskan sesuatu. Dan di akhir minggu ada yang membebani kamu, yang selama ini mencengkram kamu, yang selama ini mengganggu kebebasanmu, itu akan dilepaskan darimu. This is a good reading for you Taurus ya. Karena apa? Karena Major akan datang di final resultnya atau di akhir minggu ini kan The Death-nya yang datang. The Death ini adalah transformation, a very big transformation. Jadi ini atas perbuatanmu sendiri Taurus ya. Ada yang kamu lakukan guys di awal minggu ini, dan kamu kan bisa langsung ngerasakan yes kayak gitu, kayak ada keberhasilan. Ada bau-bau keberhasilan di awal minggu ini. Lalu di akhir minggu kamu kayak terlepas dari semacam belenggu yang sudah cukup lama yang ada di dekatmu. Kan ini releasing guys. Oke, jadi identik dengan akan kehilangan sesuatu, identik dengan meninggalkan sesuatu, identik dengan ditinggalkan sesuatu ya. Jadi antara Taurusnya kehilangan sesuatu atau pergi meninggalkan sesuatu, atau sesuatu pergi meninggalkan Taurus. But it's for
your goodness, untuk kebaikan kamu katanya Taurus, because major arcana itu nggak pernah menghancurkan manusia ya. Jadi kartu the death ini pun tidak akan pernah menghancurkanmu. Jadi lu terima aja Taurus gitu. Tahu di awal minggu lu udah bisa mendapatkan this victory atau apapun itu yang bikin kamu senang tadi, lu udah senang duluan di awal minggu. Jadi kalau ada yang lepas di akhir minggu ini, ya itu anggap aja seperti apanya ya, kayak tiketnya guys, atau semacam persyaratannya untuk kamu bisa terus berada dalam winning condition ini. Dan yang kamu lepaskan atau yang melepaskanmu, atau yang kamu tinggalkan atau yang ditinggalkan olehmu ini bukan hal yang baik untukmu. Karena The Death itu guys selalu cerita tentang perubahan ke arah yang lebih baik, oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Taurus. Shady, watch out. Aku tidak akan bacakan kalimat yang ada di kartu ini guys, karena ini cukup sensitif untuk YouTube ya. Jadi katanya hati-hati, keadaan mungkin akan semakin buruk. You need to release something, oke? Ada kemenangan yang kamu dapatkan mengharuskan kamu melepaskan sesuatu. Kalau kamu masih tetap mempertahankan guys, tidak mau melepaskan yang perlu dilepaskan tadi, keadaan akan semakin memburuk katanya. Oke. If you want to stay in winning atau victory, release that Taurus. Aku nggak tahu itu apa. Tapi yang jelas The Death selalu kartu yang bagus Taurus. Oke. Jadi ini datang satu paket kabar baik sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak mau melepaskan apapun yang disuruh dilepaskan di rilis ini jadi akan sia-sia. Kalau kamu masih tetap mau mempertahankan ini guys, you need to release something. Oke, kalau kamu mempertahankan ini, tidak mau melepaskannya, keadaan akan semakin memburuk katanya. Dan jangan biarkan keadaan memburuk, karena dari awal kamu sudah menang katanya Taurus, oke? Oke guys, it's clear Taurian, oke. Kita teruskan guys untuk earth sign yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar saudara-saudaraku? Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Virgo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke. The Nine of Pentacles, di bawahnya The Seven of Cups. A Nine of Pentacles itu adalah detach guys. It's like you are detaching yourself, menjauhkan dirimu dari sesuatu, gak mengganggu orang dan juga gak pengen diganggu orang. Dan kemudian di akhir minggu ini kayak ada banyak masalah yang mendekatimu Virgo. Kamu terlalu cuek di awal minggu, kayak mengabaikan banyak hal, kayak menunda-nunda banyak hal, gak pengen repot dengan banyak hal di awal minggu ini. Dan di akhir minggu ini kayak semuanya bertubi-tubi datang menumpuk guys ya. Karena The Seven of Cups adalah everything happens all at once. Jadi let's say misalnya di awal minggu ini dari 7 Cups atau dari Seven of Cups ini mungkin 3 sudah datang, oke? Dan kemudian Virgo bilang nanti aja deh, atau Virgo mengabaikan, atau Virgo nggak mau tahu. Kemudian di hari ketiga datang 2 lagi, hari keempat datang 1 lagi, something like that. Dan Virgo tetap rejection, no, I don't want to face it, I don't want to talk about that, I don't want to do that. Dan kemudian di akhir minggu segala sesuatunya tiba-tiba menumpuk dan harus diselesaikan di waktu yang bersamaan. Oke, jadi kayak numpuk-numpuk pekerjaan dan kemudian di akhir minggu, pap, sibuk banget, oke. Kamu bisa menghindari The Seven of Cups yang terjadi di akhir minggu ini jika di awal minggu guys, kamu tidak terlalu santai katanya Virgo. Tapi banyak Virgo yang akan memilih untuk bersantai-santai di awal minggu. Dan Nine of Pentacles ya, kayak gak pengen diganggu guys. Don't talk to me, let's not talk about that, let's not do that, kayak begitu. Jangan lakukan itu. Jadi apapun yang datang ke kamu di awal minggu ini, kalau ada kesannya itu seolah-olah mengganggu ketentraman pribadimu, bukan berarti kamu harus mengabaikannya. Oke, maybe you need to listen, maybe you need to do something. Jadi pelan-pelan bisa kamu selesaikan tanpa harus membiarkannya di akhir minggu menumpuk katanya Virgo. Oke, I don't know what is that. Kamu yang tahu karena ini pesan untuk kamu ya. Oke, kita lihat kartu nasihat dari universe untuk kamu. Baca guys. Aku gak akan sebutkan. Oke, berarti Nine of Pentacles ini berkaitan dengan ego guys. Karena memang gak pengen diganggu dan gak pengen mengganggu. Itu sebenarnya ego loh guys. Kalian pernah punya teman gak guys yang kalau lagi ujian dia tuh gak mau nyontek dan gak mau dicontek guys. Dulu waktu aku masih zaman sekolah aku bilang itu egois banget ya orangnya. Kenapa? Karena aku kan pengen nyontek soalnya.
Oke, bukan tentang ujian guys, tapi tentang tugasnya misalnya begitu. Jadi kalau kita kan pagi-pagi tuh di sekolah, lu udah selesai belum PR fisika? Belum, misalnya begitu. Bisa lihat nggak? Dia nggak akan mau kasih guys PR fisikanya. Sama dia nggak akan minta PR fisika atau PR apapun itu di kelas karena dia selalu selesai PR-nya guys. Tipe orang yang menyebalkan guys. Tipe orang yang boring, yang membosankan. Pasti hidupnya membosankan itu. Okay. Same like you here, the Nine of Pentacles. You don't wanna get bothered atau bother people begitu, dan itu berkaitan dengan ego katanya ya, Nine of Pentacles ini. Oke, Nine of Pentacles juga identik dengan pelit Virgo ya, karena itu menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan uang sendiri, nggak mau berbagi uang dengan teman, dengan orang lain, entah dengan siapapun. Itu kayak menyembunyikan yang kamu miliki karena kamu tidak pengen diketahui oleh orang lain atau diambil oleh orang lain. Tapi sambil begitu juga kamu nggak pengen tahu urusan uang orang, misalnya nggak pengen ngambil uang orang gitu. Don't do that ya, karena it's like sharing di awal minggu ini penting sekali supaya nantinya masalah di akhir minggu tidak menumpuk untukmu ya. Oke, apapun ini ceritanya, jangan tunda apapun dan jangan ego sekali di awal minggu. Jangan hanya mementingkan diri sekali di awal minggu ini, supaya di akhir minggu nanti kamu nggak kerempongan katanya, karena banyak masalah yang mau terjadi guys. Oke, itu dia untuk Virgo. Ayo kita teruskan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar saudara-saudaraku? For Capricorn Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, urgent message for the next 7 days. Thank you very much. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Capricorn. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, di atas ada the Nine of Cups, di bawah ada the Queen of Wands. Nine of Cups itu identik dengan detach emotionally guys. Oke, nggak mau peduli, nggak mau pusing dengan sesuatu. Oke, mungkin selama ini kamu sudah banyak memberikan effort melakukan sesuatu, terlalu care, terlalu peduli pada sesuatu, dan kamu nggak dihargai Capricorn. Kamu nggak dihargai guys ya. Jadi di awal minggu ini yang perlu kamu lakukan atau put yourself into the Nine of Cups energy, artinya aku nggak peduli lagi deh. Kalau lu nggak menghargain yang gue bikin, ya udah gue nggak bikin lagi. Kalau lu nggak menghargain perhatian gue, ya udah ngapain gue perhatiin lu lagi. That's the Nine of Cups, emotionally detached. Oke, tidak mengganggu perasaan orang dan juga tidak mau diganggu perasaannya. That's the Nine of Cups ya. Dan setelah kamu melakukan itu Capricorn, yang sebelumnya tidak menghargai kamu jadi menghargaimu guys. The Queen of Wands adalah self-worth, value, terhormat, berharga, dianggap ada, dianggap penting. Interesting right? Nasihat dari universe untuk kamu. Ini dia. Oke, dan dimulai dari to yourself. Love yourself. Ini yang akan membuat kamu berharga. Oke. Aku lihat di sini ada kaitannya dengan bagaimana cara orang mengetahui sisi baikmu Capricorn. Bagaimana cara orang bisa menghargai sisi baikmu yang selama ini kamu tunjukkan tapi dia tidak lihat. Dan kalau kamu bisa masuk ke The Nine of Cups katanya, baru dia bisa menyadari bahwa something special from you, something different from you, dan ada penyesalan juga di sini guys. Oke, kayak ada keinginan untuk mendapatkan kembali energi apapun yang kamu berikan, dan pasti ini baik ya guys ke ini orang supaya dia bisa merasakannya kembali. Oke, stop doing that, dan kemudian akan ada perubahan value di sini. Berhenti melakukan hal-hal yang tidak dihargai atau yang tidak dianggap oleh orang yang menerimanya. Maka setelah kamu hentikan, dia akan kecarian. Kayak begitu Capricorn. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita bahas ini di video extended ya guys. Oke, berakhir sudah untuk Earth sign. Ayo kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada Fire sign. Dimulai yang pertama dari The Emperor, ini kartunya para Aries. Halo Aries, apa kabar saudara-saudaraku? Kok gelap ya guys? Kayak hidup lo Aries. Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aries. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin amin. Yang di atas ada The Page of Swords, yang di bawah ada The Four of Wands. Oke, kamu kayak merasa yakin sekali bahwa everything is okay, everything is complete guys di awal minggu ini.
don't do that. Ya, karena masih banyak hal yang perlu kamu ketahui, masih banyak informasi yang perlu kamu dapatkan katanya Aries, to make this weekend perfect for you. Apakah ada yang perfect di dunia ini, Ray? Ada Aries ya. Jangan termakan dengan old belief system. Nothing is perfect. Everything in this universe is perfect. Percayalah. Tapi memang pepatah-pepatah zaman dulu tidak ada yang sempurna di dunia ini katanya. Semua jadi nggak sempurna guys. Kita selalu cari apa alasan untuk mengatakan sesuatu tidak sempurna. Everything is perfect. Matahari terbit dari sebelah timur, terbenam di sebelah barat, perfect, oke? Kemudian ada hujan, kemudian ada panas, itu perfect. Kemudian ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin, itu perfect. Ada manusia yang rajin, ada manusia yang pemalas, itu perfect. Semuanya perfect, yin dan yang, oke? So that your situation right now, karena di akhir minggu ini something will be perfect for you katanya. Kalau kamu mau meluangkan waktumu lebih banyak Aries, finding more information, oke? Apapun itu ya guys. Jadi kalau di kantor mungkin menurut kamu, yes ini presentasi aku udah beres deh, udah mantep banget deh ini dari aku kerjanya dari 3 minggu yang lalu. Jadi minggu ini mah tinggal santai-santai aja. No, you need to add something katanya ya. Kalau kamu mau cari, kamu akan dapatkan apa yang perlu kamu tambahkan. Kalau kamu mau cari guys, kamu akan temukan apa yang perlu kamu tambahkan di awal minggu ini about something in your life ya. Dan itu akan mengubah keadaan menjadi perfect. You will get that perfection di akhir minggu ini katanya Aries. Jangan gampang puas dulu ya. Kartu nasihat dari universe untuk kamu, whatever you are thinking about, don't do it. Aku tidak akan bacakan ini Aries karena ini berbahaya sekali kalimatnya. Jadi kalau kebaca atau ke screening dari suaraku nanti aku kena peringatan ya. Bosan ya, itu aja yang aku bilangin. Mending aku gak usah pakai deck ini lagi deh berikutnya. Oke, whatever you are thinking about, don't do it katanya. Oke. Jadi kalau kamu memikirkan it's perfect, dan kemudian aku akan tiduran aja deh, santai-santai aja, nggak perlu lihat-lihat lagi bahan presentasiku ini. No, don't. Oke, don't. Do, oke. Oke, you need to do something katanya, terutama untuk sesuatu yang menurutmu kamu nggak perlu lakukan. Oke, jadi dan ini berat sekali ya guys. Beratnya itu untuk melakukannya karena everything is perfect from your perception right now. Sampai dengan mungkin Senin, Selasa atau Rabu menurut kamu udah perfect banget semuanya. No, something more perfect will be yours Aries. Kalau kamu adding something, ada yang harus ditambahkan katanya. Oke. Oke guys, mari kita teruskan. Untuk fire sign berikutnya, this is the Strange, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Oke. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Leo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. The 9 of Wands, kemudian the 10 of Cups. Kamu kayak diserang Leo di awal minggu ini. Serangan yang datang ke kamu adalah dalam bentuk show your responsibility. Oke, bisa jadi memang kamu nggak menjalankan tanggung jawabmu dengan baik di awal minggu ini, dan kemudian kamu akan mendapatkan serangan. Oke, silakan hadapi dengan positif katanya. Nyebelin ya Leo, iya. Selalu aja kurang ya Leo yang kita bikin ya. Udah kita bikin maksimal juga tetap aja kurang ya. Ya gitulah manusia Leo. Kenapa aku bilang begitu? Karena aku ngerasa you done enough, more than enough bahkan. Tapi tetap aja guys, ada yang masih bilang, ada yang merasa bahwa lu masih belum maksimal dalam apapun itu guys yang kaitannya bertanggung jawab. Oke, iyakan aja Leo, iyakan aja. Oke, because I can feel how you feeling right now. It's all my power there Ray. Semuanya udah aku usahakan, tapi kenapa masih dibilang belum cukup saja? Iyakan aja. Kenapa? Karena di final resultnya adalah the 10 of Cups ya. Kalau kamu iya kan kamu senang, dan orang-orang di sekelilingmu senang, atau orang-orang yang bilang kamu masih belum cukup bertanggung jawab itu pun ikutan senang. Bukankah itu yang kamu inginkan Leo? Om senang, tante girang, semuanya bahagia. Itu yang kamu inginkan kan? Jadi ditelan aja dulu katanya pahit-pahitnya. Kalau misalnya terlalu banyak komplain atau terlalu banyak judging yang datang untuk kamu di awal minggu ini, kamu telan aja sambil kamu elus dadamu. Oke? Because you still can do something katanya Leo. Because this is 9 guys. This is 9 of Wands, oke? Jadi masih ada yang memang bisa kamu lakukan untuk membuat the 10 of Cups ini terwujud di akhir minggu. Oke. Barangkali di other
Cups yang perlu kamu tambahin adalah yourself. I don't know. Karena The Ten of Cups ini kan semua guys, nggak ada yang enggak ya. Jadi apapun ceritanya dalam readingan ini, misalnya melibatkan 4 orang sekaligus, 4 orangnya sama-sama senang. Maybe yourself. Jadi kalau ada 4, 3 aja yang senang, kamu yang belum senang. And you need to add something, you need to do something. Part of your responsibility, Leo. Dan kemudian itu akan membuat semua orang senang, semua orang bahagia kayak begitu. Ini kayak akan mengorbankan dirimu katanya di awal minggu ini, Leo. But just do that because you can do that ya. Yang membuat kamu tidak melakukannya hanyalah ego berarti guys. Kayak kenapa? Bukankah ini sudah maksimal yang bisa aku berikan? Yang itu aja nggak bisa memberikan gini kayak seperti yang aku berikan saat ini. Yang itu aja nggak bisa. Kamu akan berpikir seperti itu. No, it's not like that the story on this reading. Jadi bukan tentang membandingkan dirimu, tapi just be okay with that ya. You know what I mean, Leo. Oke, katanya spend your time on someone worthy, don't waste it on ridiculousness. Karena ini banyaknya tuntutan aku lihat, Leo, dan itu kayak membuat kamu ngerasa dirimu serba kurang aja karena tuntutan ini. Tadi kan katanya kamu perlu menambahkan sesuatu juga, you need to do something first, atau memang ada yang masih bisa kamu tambahkan. Jadi kayak gini nih. Contoh gini deh, Leo. Kamu punya uang 100.000 dan kemudian masing-masing orang harus memberikan 25.000, oke? Dan kemudian kamu kasih dong 25.000 yang harusnya 4 orang ini ya ceritanya guys, biar clear. Yang harus kamu berikan, kamu kasih dong 25. Terkumpul dong, kamu sisa 75.000 uangnya. Jadi uang yang dikumpulkan dari 4 orang ini 100.000. Dan kemudian masih akan ada aja yang bilang, loh Leo, kamu kan punya uang 100.000, masih sisa 75.000 lagi, kasihin dong, tambahin 25.000 lagi. Padahal kan loh, bukannya kita masing-masing orang harus ngasih 25.000, kenapa gua harus ngasih 50.000? Tapi kan memang betul Leo, kamu kan masih punya 75.000 lagi ya. Walaupun memang lu nggak berkewajiban untuk menambahkan 25.000 lagi, karena yang lain juga kasihnya 25.000, store-nya 25.000 begitu. Jadi begitu lu tambahkan 25.000 lagi, yang terkumpul jadi 125.000, oke? It's like something taken from you, tapi itu akan bikin 4 orang ini senang. Kenapa? Karena 3 ini yang senang, ya udah deh jadi 125 ye begitu. Ya udah Leo-nya mau nggak mau ya udah deh gue juga senang kayak begitu guys. Tapi kalau seandainya kamu nggak bikin, kenapa kita semua kan tetap sama-sama kasih 25 misalnya begitu, kenapa gue harus ngasih 50 begitu, akan kacau keadaan. Mungkin akan jadi ada nggak enakan, paham ya maksudnya Leo? Oke. Karena kamu masih punya 75.000. Do you understand what I mean, Leo? Kayak gitulah guys berurusan dengan The Ten of Cups ya. Gitulah berurusan dengan banyak orang sekaligus. We not only thinking about ourselves but other people too. Jadi kamu ini fokusnya karena memang mau membuat keadaan tenang katanya, bukan karena mengikuti orang-orang yang mulutnya begini, atau bukan karena kamu takut dengan orang-orang yang mulutnya begini, tapi karena untuk bikin keadaan tenang. The Ten of Cups. Oke. So just do it katanya Leo, oke? Kenapa? Ya karena kamu masih punya 75.000. Oke. Pas marah Leonya, iya enak aja ya. Gitulah kata kartu ini ya. Kamu mau ikuti boleh, silakan. Nggak mau ikuti juga nggak masalah ya. Oke, kita teruskan guys untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Sagittarius, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Di atas ada the King of Pentacles, di bawah ada the Page of Cups. Ada yang merenggang di sini. Wow, renggang. Entahlah itu hubungan pertemanan, hubungan keluarga, atau partnership dalam bisnis, atau partnership dalam sebuah perusahaan merenggang. Karena Sagittariusnya terlihat terlalu apa ya guys, kayak The King of Pentacles ini keras banget prinsipnya. After all dia king ya, jadi dia boleh melakukan itu sebenarnya. Ya sih, raja apa sih yang nggak bisa dibikin raja kan gitu. Kemungkinan besar kamu memang punya power untuk bersikap apa ya guys,
keras, unbeatable, uncompromised, tidak bisa dinegosiasikan, because you are king. Kamu dalam keadaan atau dalam posisi mampu melakukan hal tersebut. Orang nggak bisa melawan kamu, karena nggak bisa melawan menjauhi kamu. Kayak begitu deh Segi, yang mau terjadi 1 minggu ini. Jadi kalau kamu nggak pengen dijauhi orang, atau kalau kamu nggak pengen ada hubungan yang merenggang, atau kalau kamu nggak pengen ada yang kayak kecewa sama kamu, jadi di awal minggu ini jangan terlalu keras. Karena King of Pentacles adalah minor arcana, tidak ada yang memaksa kamu untuk jadi King of Pentacles, dan tidak ada yang memaksa kamu untuk tidak menjadi King of Pentacles. You just need to know what's the konsekuensi after being a King of Pentacles. Kalau menjadi orang yang keras banget, orang yang sangat strict banget, orang yang sangat prinsipil banget di awal minggu, akan membuat ada yang renggang tadi, atau kayak ada masalah gitu deh guys ya di akhir minggu. Maka sebaiknya di awal minggu jangan terlalu keras Sagittarius. Oke, keluarlah dari the King of Pentacles ini. Kayak wewenang yang disalahgunakan, kayak kekuatan yang disalahgunakan, dan itu membuat orang-orang di sekitarmu menjadi merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya mereka nggak berani melawan kamu Sagittarius, tapi memilih untuk menjauhimu. Nggak berani ya guys, karena king. Bukan karena mereka itu malas gue ribut sama lo, enggak, emang nggak berani. Oke. Oke, it's some to make made by Mother Nature katanya di sini guys. Jadi sikapnya alami, jangan terlalu hanya memikirkan tentang dirimu sendiri. Kemudian cobalah untuk bisa memahami orang lain. Jangan anggap bahwa yang paling benar, yang paling tepat adalah apa yang kamu pikirkan, because sometimes it's not like that guys. Kecuali tadi ini misalnya Emperor ya Sagittarius, maka aku kan bilang ya lanjutkan, karena Emperor itu kan driven by the universe, yaitu major arcana. Artinya kamu harus keras, tegas, maka universe yang menyuruh kamu untuk keras dan tegas. Kalau orang-orang menjauh karena kamu keras dan tegas, itu ya memang sudah begitulah seharusnya, it is what it is, something like that. Dan kalau seandainya King of Pentacles, you still can change it. Kamu masih bisa mempertimbangkannya. Karena the Page of Cups ini, I don't know, it's like you don't like it. By the end of this week, kamu gak suka dengan perubahan ini ya. Kalau tadi detachment yang datang dari orang, kayak orang menjauh sama kamu gak suka dijauhi orang gitu deh ya. Oke, nanti kita akan bahas ini di video extended Sagittarius. Yuk lanjut guys ke elemen berikutnya. Ada air sign, dimulai yang pertama dari The Justice. Ini kartunya para Libra. Halo Libra, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Five of Swords, kemudian The Four of Pentacles. Wow. The Five of Swords ini adalah kartu fighting ya guys. The Guild ini biasanya udah tahu salah masih tetap dilakukan, dan The Four of Pentacles adalah kartu egois. Itulah yang terlihat di sini Libra. Barangkali di awal minggu ini kamu akan mendapat nasihat, teguran dari temanmu guys, atau dari saudara kamu, atau dari keluarga ya, dari orang tua, mengenai kesalahan yang sedang kamu lakukan saat ini. Dan kamu guys akan bilang no, I'm not wrong. Ini bukan salahku, atau aku nggak salah melakukan ini gitu. Walau di dalam hati kecilmu kamu tahu guys, kamu salah, kamu melakukan kesalahan. Begitulah The Five of Swords ya. Dan kemudian di akhir minggu, tindakan kamu yang terbaca dalam bentuk The Five of Swords ini akan mengharuskan kamu self-oriented guys, kayak begitu. Jadi gini, karena kamu menolak nasihat dan mempertahankan, melanjutkan terus yang sedang kamu lakukan ini, walaupun di dalam hatimu kamu tahu itu salah, akhir minggu ini mau gak mau kamu harus stick to the principle, I'm not wrong, I'm not wrong, I'm not wrong, I'm not wrong. Dan guys, sampai dengan akhir minggu kamu akan ngerasakan bahwa banyak banget orang yang kamu rugikan. Kadang-kadang kamu harus always pretend that you are not wrong. Pretend ya guys, because you already know you're wrong. The Five of Swords itu guys, kita tahu kita salah, tapi kita terus lakukan. Bisa gak bayangkan
eh, gini, ada dua jalan, contoh ya, Libra, ada dua jalan. Kan biasanya kalau di jalan raya arah sini, kontraflow istilahnya, oke? Jadi kalau eh, jalur yang tepat ke arah sini, jalur yang tepat ke sini, kamu datang dari sini, kamu melawan arah toh, ya. Kemudian datang dong, misalnya pejalan kaki atau pengendara lain, Pak Libra, Bu Libra salah, itu salah arah, itu kontraflow, Bapak melawan arah, dan kamu tetap bilang enggak, gua benar. Walaupun kamu tahu iya ini melawan arah. Soalnya kalau kamu lihat ke sebelah, mobil-mobil sekarang searah dengan kamu. Jadi kamu itu udah melawan arah tapi tetap kamu bilang kalau kamu nggak salah. Oke, kamu lanjutkan terus. Bayangkan guys, ketika kamu lanjutkan itu seminggu perjalanannya. Semakin ke depan semakin banyak masalah yang datang. Orang dari arah yang tepat akan klakson kamu. Kamu tetap maju guys. Nggak peduli. You know you are wrong, but you always say no, I'm not wrong. Kamu jalan terus kontraflow, dan kemudian mobil di depan kamu yang arahnya tepat itu akan teng. Mereka akan menghindari kamu teng. Kamu akan merugikan banyak orang di akhir minggu ini katanya. Jadi gimana caranya supaya kamu nggak merugikan banyak orang atau nggak sampai di klakson orang yang berada di jalur yang tepat guys di akhir minggu ini? Begitu kamu diperingatkan, hei kamu salah, langsunglah akui kesalahanmu dan perbaiki kesalahanmu di awal minggu ini, oke? Jangan kamu degil Libra. Nanti satu RT nanti ngomel sama kamu ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Apa katanya? That project, that person, that idea is waiting. Oke. The world has your back, get after that. Oke. Jadi even kamu salah katanya, it's like somebody atau many people are still waiting for you, menunggu kamu kembali ke jalan yang tepat. Masih terbuka kesempatan untuk kembali ke jalan yang tepat. Jadi bayangkan kalau tadi kamu kontraflow dan ada yang memperingatkan, Pak Bu, itu salah jalur. Oh ya maaf ya gitu. Dan kemudian kamu kembali ke jalur yang tepat misalnya, itu jalur akan dibukakan untukmu. Mungkin mobil yang sedang ngantri gitu guys akan memberi kamu kesempatan masuk supaya dapat atau kembali ke jalur yang tepat. Itu yang akan terjadi di awal minggu ini. Tapi kalau kamu tetap bersikeras dengan melakukan kesalahanmu di akhir minggu guys, dimaki-maki orang satu, kelurahan kamu aku lihat Libra. Oke. The Five of Swords itu guys gampang kok dideteksi ya, gampang banget. Karena itu ambisi sama ego yang tinggi sekali, dan kamu tahu kamu salah. Beda halnya kalau kamu nggak tahu kamu salah. Karena bisa jadi guys kita masuk ke jalan dan kita nggak tahu kita melawan arah, ya nggak sih? Terutama jika kita pertama kali nyetir di daerah tersebut, kita nggak tahu itu satu arah. Oke, tapi kita pakai arah yang berbeda, ya nggak tahu gitu, itu kan beda, itu kan bikin kita bingung gitu. Nah orang The Five of Swords dia tahu itu salah tapi tetap dilakukannya. You know how to determine atau how to detect your striking atau your fault di awal minggu ini. Jangan diteruskan ya. Oke guys, kita teruskan ke air sign yang kedua. This is the Lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudara-saudaraku? Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu diketahui oleh Gemini di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin amin. Justice Gemini, dan kemudian the Knight of Cups. It's like you're paying your karma Gemini. Kamu dapat video extended, bagus lah. Kita akan bahas ini di video extended nantinya. Aku nggak bakalan bahas panjang lebar di general reading ini. Oke, justice is coming, keadilan ditegakkan, begitu deh ya. Sesuatu dikembalikan ke sedia kala, dan ini major karena di luar kendali manusia. Berarti pun ini di luar kendali kamu Gemini. Ini memang harus terjadi dimulai dari awal minggu ini. Beberapa di antara kalian mungkin dari beberapa hari sebelumnya ya. Jadi mungkin kemarin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau bisa jadi dari awal bulan November. But still di 1 minggu ke depan, di awal minggu, energi justice masih kuat ada di dekatmu. Jadi kalau kamu pernah mengambil sesuatu dari seseorang guys yang bukan milikmu, maka di awal minggu ini sesuatu akan diambil darimu dan dikembalikan ke orang yang memang memilikinya, yang berhak atasnya gitu. Atau kalau ada sesuatu yang diambil darimu sebelumnya dan kemudian kamu merasa diperlakukan dengan tidak adil, maka ketika justice datang, yang diambil darimu itu akan segera dikembalikan ke kamu. Tapi melihat guys, Knight of Cups datang di final result atau kayak di akhir minggu ini akan berkaitan dengan penyesalan.
penyesalan atas ketidakadilan yang terjadi. So it's not about rampok-rampok kan. Karena kan yang namanya justice itu kadang guys merampok loh guys. Justice itu kadang merampok. Jadi kalau kita gini, aku ambil ini ya, ini sebenarnya bukan punya aku ambil. Ya berdasarkan prinsip keadilan di semesta ini, akan ada waktunya sesuatu diambil dariku yang milikku untuk diberikan ke orang lain kayak begitu. Kenapa? Karena ini taking somebody else property. Something like that. Nah kadang-kadang kalau ini nggak mau aku kasih, justice ini akan pakai pedangnya guys untuk memotong tanganku supaya aku lepaskan. Nggak mau kasih. Kalau gitu justice ini akan kasar, pak, dipotong. Nggak punya tangan lagi, ini lepas, baru justice-nya ambil, dikembalikan ke yang punya. Itulah yang disebut dengan paying karma. Oke. Tapi melihat Knight of Cups datang, ini akan berjalan dengan baik. Jadi justice ini kayak nggak perlu main kasar nantinya. Jadi nggak perlu ada yang kasar-kasar Gemini di satu minggu ini, karena Knight of Cups itu is like, oh I'm sorry about that, okay this is my fault, my bad, something like that ya. Kalau misalnya kamu yang mengambil punya orang dan kemudian justice, mana sini balikin kan gitu ya. Atau kalau misalnya ada seseorang yang mengambil punya kamu, yang ngambil punya kamu itu nggak akan mempersulit. Kayaknya it will end with a good, let's say situation. Oke, jadi nggak perlu kayak berantem-beranteman, nggak perlu kayak perlu sampai ada yang tangannya dipotong oleh justice ini tadi. Because Knight of Cups is purity atau ketulusan ya. Oke, mari kita lihat. Wow, they broke your heart. Jangan terlalu mempedulikan katanya apapun nanti efeknya. Jadi kamu gak usah perlu ngerasa bersalah ketika nanti ada proses keadilan yang ditegakkan untuk kamu. Don't feel pity about that. It is what it is katanya. Jadi kayak gak usah terlalu dipikirin gitu deh ya. Barangkali ada yang menyakiti hatimu Gemini, dan kemudian dia kena karmanya di akhir minggu ini, dan kamu kepikiran gitu guys. Aduh kasihan banget, gak usah. Ya memang begitu yang harus terjadi guys. Itu proses alami yang terjadi di dunia ini. Jadi don't give a fuck too much about that ya. Oke, kamu dapat video extended Gemini. Tadi pengennya bilangnya jangan banyak-banyak, malah banyak-banyak. Lanjut guys, kita ke air sign yang ketiga. This is the star, kartunya Paras Aquarius ya. Halo Aquarius, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Aquarius. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke. Yang di atas ada release, dan yang di bawah ada the Six of Cups ya. Kamu kayak membuang sesuatu, dipaksa membuang sesuatu, melepaskan sesuatu, dan di akhir minggu yang kamu buang atau kamu lepaskan itu balik ke kamu kayak gitu guys. Kenapa harus pakai istilah buang Ray? Oke lah, nggak usah kita pakai buang, kita pakai release ya. Ada yang akan diambil paksa darimu di awal minggu ini, dan kemudian gantinya segera diberikan atau segera dikembalikan lagi sama kamu kayak gitu guys. It's like you are holding on something Aquarius, dan kemudian itu menghalangi sesuatu yang mau datang sama kamu. Dan kemudian apapun yang kamu holding on tadi, itu akan dibapak gitu, diacak-acak oleh universe, karena ini adalah kartu the death begitu. Lepas. Kamu akan bilang begitu Aquarius. Dan kemudian yang selama ini ngantri pengen masuk ke dalam hidupmu, yang sudah menjelang masuk ke dalam hidupmu, datang ke tanganmu, bisa datang. Ini kayak yang dirampas, ini jangan boleh lagi dipegang ya Aquarius begitu. Aquariusnya nangis, kenapa gitu ya. Dan kemudian di akhir minggu ada sesuatu yang menggantikan, dan itu akan bikin Aquarius jauh lebih tenang, jauh lebih senang, jauh lebih happy, bahagia. Because this is the Six of Cups energy guys di final resultnya. Jadi untuk kalian yang resonate dengan readingan ini, di awal minggu ini guys kayak akan ada yang lepas dari peganganmu. Biarkanlah lepas ya, karena semakin cepat kamu semakin no effort kamu dalam menjalani major arcana, semakin cepat prosesnya berjalan secara natural kan gitu ya guys. Kalau kita biarkan takdir itu terjadi based on the universe divine timing, maka semakin cepat keadaan membaik. Oke, jadi walaupun bikin kaget
kamunya nanti proses releasing ini. Tapi ingatlah, ya udahlah, udah capek gue memegang-megang ini, udah capek gue mempertahankan ini, udah capek gue ini memperjuangkan ini. Kalau udah begini jalannya, biarlah begini, begitu lepas. Nggak lama lagi di akhir minggu ada yang balik ke kamu, something good will coming to you gitu deh, Aquarius. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Oke, seriously just do it. Seriously just do it. Jadi jangan ditunda-tunda ya, karena proses alami, nggak usah ditunda-tunda. Jadi paling nanti kesannya tuh kayak Aquariusnya menahan guys, universe menarikan gitu. Kalau udah capek banget nahannya Aquarius, lepasin aja. Pas ini pergi, tanganmu begini, ada lagi yang datang di akhir minggu ini untukmu, katanya. It's better, jauh lebih baik Aquarius ya. Oke guys, berakhir sudah untuk air sign. Kita lanjutkan ke elemen berikutnya, ada water sign. Dimulai yang pertama dari The Chariot. Ini kartunya para Cancerian. Halo Cancer, apa kabar saudara-saudaraku? Cancerian Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Cancer. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Ten of Pentacles, dan yang di bawah ada the Five of Swords. Oke, kamu kayak apa ya guys? Perusak suasana, pernah dengar istilah gitu? Jadi kalau ada anak-anak zaman dulu guys, kami tuh anak-anak zaman dulu, oke, lagi happy-happy, ketawa-ketawa, 4 orang main misalnya gitu ya, terus tiba-tiba datang seseorang guys, troublemaker, kemudian gitu dia datang, berantakan semuanya. Itu tuh dia si perusak suasana. Kayak begitu. Cancerian yang terbaca di sini ya. Tapi bukan kamu datang ujuk-ujuk merusak keadaan, enggak. Kamu di dalam good situation tersebut, because this is Ten of Pentacles, dan kemudian tindakanmu akan merusak Ten of Pentacles. Tindakanmu akan merusak kebahagiaan bersama. Nah, saya misalnya ada 5 orang bestie guys, oke, nongkrong yuk, nongkrong, oke, di mana, di coffee shop ini, bla bla bla, kemudian gosip dong guys, bla 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 bla, oke. Dan kemudian salah satu dari 5 orang ini kan Cancerian guys. Cancerian gak lama mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang menyakiti perasaan seseorang atau menyakiti perasaan orang-orang yang ada dalam kafe tersebut, yang lagi dalam tongkrongan tersebut gitu deh. Dan kemudian jadinya berantem, atau jadinya nggak enakan, atau keadaan suasana rusak begitu ya. Kamu itu perusak suasana deh, atau perusak keadaan di 1 minggu ke depan. Harusnya happy-happy aja, tapi kamu kacaukan keadaan, oke. Kalau ini misalnya berkaitan dengan teamwork dalam kantor, di kantor kamu, di pekerjaan kamu, atau di bisnismu, kamu nanti akan jadi kambing hitam. Bukan jadi kambing hitam sih, kambing hitam itu kan disalahkan ya guys. Yang pasti kamu itu perusak deh. Kamu akan merusak keadaan yang baik gitu deh ya. Terus apa yang harus aku lakukan, Ray, supaya aku tidak menjadi troublemaker di sini gitu? Jaga sikapmu, jaga ucapanmu, jangan keceplosan, jangan sembarang nyeplos. Apa maksudnya guys? Hati-hati bicara gitu deh ya. Disaring, Cancer, disaring, oke. Jadi kalau kamu lagi gabung-gabung guys di awal minggu ini dengan sekelompok orang, bacot lu itu dijaga, cocot lu itu Cancer dijaga, jangan sembarangan. Tindakanmu juga dijaga, jangan sembarangan ya. Nggak semua orang guys in the good mood untuk menghadapi kebawelanmu misalnya begitu, oke. Oke, don't take 12, take 1. Oke, maybe 2. Jangan berlebihan, 1 aja. Ini sebenarnya dalam cerita minum-minum guys ya. Take a shot ini kan, let's go clubbing guys gitu ya. Jadi kamu akan open table misalnya sama temanmu, oke. Jadi kamu itu hanya minum 1 aja katanya guys, oke. 1, kamu 1 shot aja deh gitu. 2 juga boleh gitu, tapi jangan sampai 12. Nanti kalau 12 ya kamu bongkar semua kejelek-jelekan temanmu sambil mabok kamu, dan kamu kehilangan banyak teman. Jadi jaga sikap sih hitungannya ya. Even dalam keadaan sehappy apapun, segembira apapun nanti Ten of Pentacles ini, tapi jaga sikapmu, karena ada peluang yang sangat besar kamu akan merusak keadaan. You are a troublemaker, Cancerian, for the next 7 days, oke? Oke guys, itu dia untuk Cancer. Kita lanjutkan ke water sign berikutnya. This is the Death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudaraku? Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan, Scorpio. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. This is you, Scorpio.
Devil. Oke, di atas ada the High Priestess dan di bawah ada the Devil. Kamu sangat rentan sekali terhadap The Tower guys di 1 minggu ke depan. Kenapa? Karena dua-duanya datang, kamu itu dijepit oleh 2 Major Arcana ya. Dan dua-duanya ini kartu yang mengharuskan kamu secara frontal mengubah sikap. Karena The High Priestess adalah from active to passive. Jadi kalau misalnya kamu melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini di beberapa hari sebelumnya guys, maka di awal minggu ini, dimulai dari hari ini sampai dengan mungkin minggu Senin, Selasa, Rabu, kamu disuruh diam. Dan kamu lagi nggak pengen diam. Dan kemudian di akhir minggu kamu mungkin akan keluar dari diam ini, kayak nggak mau diam, nggak mau pasif ya. Dan di akhir minggu ada The Devil datang di sini, kamu akan meracuni keadaan katanya. Kalau kamu diam, kamu bisa terlepas dari devil energy gitu deh. Tapi susah banget untuk nyuruh kamu diam, Scorpio. Susah banget untuk menyuruh kamu diam. Tantanganmu berarti becoming silent. Tenang. Terlepas dari itu memang urusan kamu atau bukan urusan kamu, tapi tenang katanya. Kamu nanti akan tahu aja kok guys ya, ketika High Priestess energy ini gitu muncul, kamu akan tahu. It's like I need to pull back from this situation. Aku nggak usah jawab lagi, aku nggak usah membalas lagi, aku nggak usah ikut campur lagi di permasalahan kedua bestiku ini. Kamu akan langsung tahu kok. Dan ketika ada dorongan untuk diam, langsung diam. Scorpio, latih dirimu untuk diam. Walaupun ada ego di atas sana, karena kan ego ini Capricorn card ini kan ego ini ya, kayak apa? Kayak memaksa kamu untuk memenangkan ambisimu. Walaupun dia menggoda kamu, ayo dong, ngomong dong, lakukan sesuatu dong, bela dong, tunjukkan dong bahwa kamu kuat. Kayak begitu, tahan dirimu baik-baik katanya, supaya devil ini tidak menang ya. It's dark and you can't see a thing. Kamu nggak ngerti permasalahannya. You are not incapable in a capable mode to do something here. Jadi kayaknya ini lebih ke arah permasalahan orang yang akan kamu campuri, Scorpio. Don't do that. Kenapa? Karena kamu nggak ngerti semua ceritanya katanya. Karena itu akan membahayakan kamu. Karena perbuatanmu itu kayak bukannya membetulkan keadaan, justru malah memperkeruh keadaan. So if it's not your business, don't interfere with that. Itu katanya yang perlu aku sampaikan untuk kamu Scorpio di 7 hari ke depan ya. Ada Capricorn kuat banget di sini guys, yang berurusan sama kamu. Makanya tadi aku bilang Capricorn, this is your energy, this is your card. Begitu, itu bukan kebetulan guys ya. Karena ada Capricorn yang sedang mengintipin Scorpio di readingan urgent message seperti ini. Kemungkinan besar aku bicara sama Capricorn juga di readingan ini gitu deh ya. Oke. Kita teruskan guys untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya Bapak Ibu Pisces. Halo Bapak Ibu Pisces, apa kabar saudara-saudaraku? Pisces Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days ya. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan Pisces. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, di atas ada the world. Wow, something ended Pisces. Dan kemudian the wheel of fortune. Nice. Masa-masa sulit berlalu. Alah Ray, klise banget deh. Itu aja yang dibilang tarot reader ini ya. Dimana-mana itu aja yang dibilang bosen banget. Aku ke tarot reader A, dibilang masa sulit akan segera berlalu, masa-masa muda akan segera datang. Aku pindah ke tarot B, masa sulit akan berlalu, masa-masa muda akan segera datang. It's so cliche guys. Oh, don't give a fuck about that Pisces, because this is major arcana ya, di luar kendaliku guys. Itulah artinya memang. Masa sulit berlalu di awal minggu ini. Akhir minggu kamu sudah merasakan kemudahan demi kemudahan Pisces. The world, wheel of fortune. Ini ending of a cycle. Apa itu cycle-nya? Tentunya kebalikan dari ini. Apa ini artinya? Ini keberuntungan, hoki, kemudahan. Jadi kalau ada yang berakhir kemudahan datang, maka yang berakhir adalah kesulitan. Kan gitu aja guys jadi tarot reader. Kalau memang itu pesannya, itu yang harus aku sampaikan Pisces. Defensif banget gue ya. Sok ditolak gue. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Pisces di 1 minggu ke depan ini.
If you are pissed at where you are, then stop taking yourself there. Oke. Mungkin ini mengharuskan kamu untuk keluar dari sebuah komunitas, keluar dari sebuah apa ya guys, kayak kelompok. Ada sebuah kelompok, kamu keluar. Beberapa di antara kalian Pisces mungkin akan kehilangan teman di awal minggu ini, because that's the sign of the world ya guys, karena memang it doesn't serve you anymore. Kayak ada keadaannya kamu itu nggak diterima, atau kamu berusaha untuk bisa diterima di sebuah tempat dan kemudian mereka tidak bisa menerimamu, dan kemudian the world ini artinya ya udahlah, bodoh amat sama lu semua, fuck you all, dadah guys gitu. Kamu pergi dari situ. Yes, ternyata mereka lah yang mempersulit hidupmu selama ini. Kan gitu ya guys, karena kartu di akhir minggunya kan kamu dapat Wheel of Fortune. Kok setelah nggak ngomongan sama dia, gue jadi lebih tenang ya? Kok setelah nggak nongkrong sama dia, gue jadi jauh lebih happy? Kok nggak setelah nggak ada urusan apapun dengan mereka, kok gue jadi lebih anteng ya? Gue jadi bisa enjoy myself, gue bisa lebih tenang di rumah setelah nggak berurusan dengan kunyu-kunyu itu. Ya itulah the world-nya yang datangnya. Jadi jangan memaksakan apapun, katanya Pisces ya, terutama jika memang tidak bisa dipaksakan. Kamu akan tahu guys, banyak yang kamu korbankan ketika kamu memaksakan sesuatu. Kalau dipaksain gini Pisces, banyak yang terkorbankan, ya sakit lah apalah gitu. Jadi kalau nggak bisa jangan dipaksain katanya ya. Kalau memang harus lepas, biarlah lepas Pisces. Dan setelah lepas, di sini nanti masih banyak yang gini-gini yang lain kayak begitu guys. Masih banyak peluang-peluang lain yang kamu dapatkan. The Wheel of Fortune selalu bicara tentang hoki atau keberuntungan atau kebaikan atau hal-hal baik yang akan kamu dapatkan setelah yang tidak bermanfaat atau yang tidak berguna untukmu ini ending di awal minggu ini. Oke, kamu dapat video extended Pisces, nanti kita akan bahas ini di video extended ya. Oke, dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah sudah readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini guys. Halo, siapa kamu? Capricorn, kemudian halo Sagittarius, kemudian halo Gemini, dan yang terakhir halo Pisces. Kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan guys, atau setidaknya ada yang mengkulik-kulik kamu, klitik itu artinya kamu membutuhkan informasi lebih detail tentang 1 minggu ke depan, dan akan ada lebih banyak nasihat lagi untuk kamu 1 minggu ke depan. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars, di readingan urgent message for the next 7 days untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu lagi di readingan urgent message minggu depan. Thank you very much. Dadah guys.